Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, perkenankanlah saya, Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang, pada perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini, pertama-tama mengucapkan Selamat Natal kepada Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa tinggal dan menetap dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap akhir tahun kita selalu merayakan Natal, baik dalam keluarga, komunitas, dan paroki, maupun di lingkungan institusi di mana kita berada dan berkarya. Maka pertanyaannya adalah, apa makna Natal bagi kita kali ini? Natal sebagai perayaan kelahiran Sang Raja Damai mengajak kita semua untuk menggali pesan utamanya. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, maka Allah berkenan mengutus putranya yang tunggal ke dunia. Dan putranya itu merendahkan diri sehabis-habisnya dengan menjadi manusia seperti kita, bahkan menjadi seorang hamba. Ia datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Ia yang adalah Raja Damai dan Immanuel, Allah beserta kita, datang untuk membawa damai sejahtera kepada dunia, seperti yang diwartakan para malaikat kepada para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pesan utama perayaan Natal ini hendak kita gali, agar hidup kita terus-menerus diperbaharui, sehingga damai sejahtera Kristus benar-benar memerintah di dalam hati kita masing-masing dan juga di dalam masyarakat kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita semua merasa cemas dengan situasi dan kondisi sekitar kita. Nilai persaudaraan dan kekeluargaan sekarang ini terasa semakin menipis. Perbedaan pandangan, ide, gagasan dapat berujung pada konflik, permusuhan, perkelahian, dan bahkan pembunuhan. Gara-gara berbeda pilihan, kakak dan adik dalam satu keluarga saling bersitegang. Karena perbedaan keyakinan, permusuhan dan tidak kekerasan terjadi di mana-mana. Dan situasi ini semakin diperparah dengan beredarnya berita-berita bohong dan menyesatkan. Bahkan akhir-akhir ini berulang kali muncul ujaran-ujaran kebencian yang menghancurkan nilai-nilai persaudaraan dan mengancam toleransi satu terhadap yang lain dalam bangsa Indonesia ini. Dalam konteks seperti ini, perayaan Natal kiranya menjadi penuh arti dan makna. Perayaan Natal menjadi saat yang indah untuk menyadari kembali tugas dan perutusan kita sebagai warga gereja dan sekaligus warga negara kesatuan Republik Indonesia. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose. Nasihat Paulus ini pun semestinya juga mendorong kita untuk mengupayakan terwujudnya damai sejahtera, baik dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga dan komunitas, serta masyarakat kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perayaan Natal yang setiap tahun kita rayakan diharapkan mampu memberikan daya gerak dan daya ubah dalam diri kita. Sebagai warga gereja,
kita sendiri ditantang untuk tidak henti-hentinya mewujudkan damai sejahtera, kerukunan dan persaudaraan di antara kita. Namun kita tahu, semua hanya mungkin terjadi jika kita membiarkan damai Kristus memerintah di dalam hati kita masing-masing. Kedamaian ini merupakan kekuatan yang akan memampukan kita untuk menjadi pembawa damai dan sukacita bagi orang lain. Hanya dengan damai Kristus yang menguasai hati kita, kita akan dimampukan untuk membuka diri, merangkul dan menerima siapapun, guna membangun dan mewujudkan kesatuan dan persaudaraan yang sejati. Upaya ini tentu saja dapat dimulai dari keluarga dan komunitas kita masing-masing. Dan selanjutnya, kita dipanggil juga untuk membagikan damai dan sukacita ini kepada semakin banyak orang di sekitar kita, tanpa peduli agama, suku, dan budayanya. Dan searah dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2016 sampai 2020 yang ingin mewujudkan diri menjadi gereja yang rengkuh dan melibatkan. Saya mengajak seluruh warga Keuskupan Agung Semarang, dimanapun Anda berada, untuk semakin berani membuka diri terhadap semakin banyak pihak dan semakin melibatkan diri dalam berbagai usaha guna menciptakan kedamaian dalam kehidupan bersama, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara Indonesia. Dengan cara ini, kita sungguh-sungguh hadir, serawung, dan terlibat dalam kehidupan bersama. Nah, sebagaimana Yesus Sang Raja Damai telah berkenan merendahkan diri dengan mengambil rupa seorang hamba demi keselamatan manusia, kita pun dipanggil untuk keluar dari diri kita sendiri dan bergerak keluar untuk bertemu dengan warga masyarakat lain dan menjadi bagian dari masyarakat serta menjadi pembawa damai dan kerukunan di tengah masyarakat. Lebih dari itu, saya mengajak Anda semua untuk membagikan damai ini pertama-tama kepada saudara-saudari kita yang kecil dan berkekurangan. Biarlah mereka ini menjadi orang-orang pertama yang mendapatkan kunjungan Yesus Sang Raja Damai, sebagaimana para gembala pada waktu itu mengalaminya. Semoga kehadiran kita menjadi wujud konkret dari kehadiran Sang Raja Damai dalam diri mereka yang membutuhkan perhatian kita lebih dari yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga perayaan Natal ini mendorong dan menyemangati kita semua untuk memberi kesaksian bahwa damai sejahtera Kristus sungguh-sungguh memerintah dalam hati kita. Dan marilah kita mengembangkan damai sejahtera dengan membangun keakraban dan kedekatan di tengah keluarga kita, dan dengan semakin berani hadir dan serawung serta terlibat di tengah masyarakat untuk menjadi pembawa damai demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selamat Natal. Semoga damai Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Berkah dalam. Dan mengakhiri pesan Natal ini, saya hendak menyampaikan berkat bagi Anda semua, bagi keluarga, dan juga teman-teman kita. Damai Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, seluruh keluarga, komunitas, dan mereka yang kita doakan senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.